Halo, sahabat Kopi Kuy, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Catherine Era Graha di event Kopi Kuy kita yang ke-6. Kali ini saya ada 2 mystery guest yang pastinya bakal seru banget kita ajak sharing, kita ajak cerita. Tapi sebelum kita berkenalan sama mystery guest kita kali ini, kita akan ngelihat dulu review dari kedua profil marketing kita di Kopi Kuy episode 6. Yuk kita simak yuk. Hai Era Friends, sejak pandemi melanda, semua kegiatan kini beralih ke era digital. Seperti wanita yang satu ini, ia adalah Ibu Murni Cahyono. Ibu Murni pernah kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, dengan jurusan marketing manajemen sejak tahun 1984 hingga 1988. Setahun setelah lulus, wanita kelahiran Semarang tahun 1965 ini pernah bekerja di Bank Internasional Indonesia cabang Semarang dan Jakarta hingga tahun 1997. Lalu beralih menjadi marketing properti di era Laodikia hingga tahun 2002. Dan akhirnya pada tahun 2003, Ibu Murni bergabung ke Era Graha hingga saat ini. Penghargaan yang ia terima juga tak tanggung-tanggung. Ibu Murni mendapatkan penghargaan Top 7 tahun 2018, Top 5 pada tahun 2019, Era Winner Circle 2012, and Era Winner Circle 2007. Selain Ibu Murni, ada juga seorang wanita dengan segudang kreativitasnya. Ia adalah Ibu Siska Wicaksono. Wanita kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara 1972 ini pernah kuliah di Akademi Sekretaris Tarakanita dengan jurusan sekretaris sejak tahun 1991. Pada tahun 1995, Ibu Siska sempat bekerja sebagai sekretaris member broker Era Graha, Ibu Feni Cahyono. Hingga akhirnya, Ibu Siska beralih menjadi seorang marketing properti di Era Graha pada tahun 2010. Tak tanggung-tanggung, Ibu Siska juga berhasil meraih banyak penghargaan seperti Star Club 2014, Million Rupiah Club 2012, dan Most Creative Digital Marketing Era Graha pada tahun 2020. For the information, usut punya usut, ternyata Ibu Murni dan Ibu Siska adalah pencetus persekutuan doa Graha Kasih juga loh. Mereka membuat beragam promosi properti dengan memanfaatkan beragam media sosial dengan cara yang unik. Strategi apa saja ya yang mereka lakukan? Simak ceritanya hanya di Kopi Kuy, kulik properti kuy. Wah, keren banget ya teman-teman, profil mereka seru banget. Buat yang udah pernah kenal sama Ibu Murni Cahyono, pasti nggak asing lagi ya, ini senior banget di Era Graha. Pengalamannya juga udah banyak, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Murni. Dan misteri guest kita yang kedua nggak kalah serunya, Ibu Siska Wicaksono. Hai Mbak Siska, hai Bu Murni. Welcome. Keren ya, kita sekarang punya digital background. Karena episode ke-6 ini sangat spesial, kita memasuki sekarang memang masih masa PPKM ya. Jadi Era Graha semuanya work from home. Walaupun work from home, tapi kita rasanya kayak ada di studionya Kopi Kuy Podcast Era Graha. Keren banget kan? Bajunya kompakan. Karena aku yang jadi moderator, aku bajunya beda sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung aja kenalan lebih lanjut, sharing lebih lanjut. Pengen tahu nih rahasianya, apalagi di masa pandemi. Kedua mystery guest kita nih
punya tips-tips seperti apa sih ya? Nah, sesuai dengan judul episode kita kali ini yaitu Strong and Strike at Pandemic. Wah, hasil brainstorming kita kemarin ya, Strong and Strike kayak paling cocok ya. Bener ya Mbak Siska ya? Bener banget Mbak Catherine. Oke, kalau gitu kita mulai aja bincang-bincang di hari ini. Oke, mungkin untuk question pertama aku pengen tanya Mbak Siska dulu nih. Mbak Sis, gimana sih pendapat Mbak Siska akan situasi market properti yang udah berjalan lebih hampir 2 tahun ya? Udah memasuki tahun kedua maksudnya, di masa-masa pandemi seperti ini. Gimana Mbak? Kita sebenarnya sesungguhnya ya, kita kan tidak pernah menyadari bahwa satu saat pandemi akan menimpa kita ya. Asing banget sama kita yang namanya kayak pandemi gini. Dulu ada tapi kayak flu burung, tapi kita yang nggak terlalu mikir karena itu tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi yang kali ini cukup mengkhawatirkan, apalagi akhir-akhir ini. Tapi selama hampir berjalan 2 tahun, untuk saya pribadi sebagai marketing sih nggak begitu berpengaruh banyak, kecuali hal-hal yang practically, maksudnya kayak kita ngantar tamu, mungkin itu berpengaruh. Cara kita memperlakukan diri kita dengan lebih aman, misalnya kayak pakai masker sekarang, nggak boleh gerombolan. Kalau dulu kan kita masih sering ngumpul-ngumpul lah di kantor ya, tahu sendiri era Graha kan orangnya which is kompak-kompak sekali gitu kan. Nah, udah nggak bisa. Terus kita juga harus bersih, cuci tangan, pakai hand sanitizer, apalah itu ya, pokoknya semua yang namanya hygiene itu harus dijaga. Tapi soal kayak dunia properti sih rasanya malah lebih mengagumkan ya. Apalagi tahun 2020, saya rasa semua orang tuh, hampir semua orang yang mungkin ada yang nggak transaksi bisa transaksi. Nah itu suatu keajaiban juga menurut saya ya. Jadi kalau saya sih untuk pandemi mengenai properti sih saya rasa nggak ada turun sih, malah cenderung lebih high kalau menurut saya. Dari segi apanya ya, kita juga nggak tahu, mungkin harga atau memang marketingnya juga memang udah waktunya transaksi, ya bisa jadi ya macem-macem ya ininya. Tapi bagi saya sih pandemi nggak membuat kita untuk surut langkah untuk jualan lah istilahnya gitu. Kira-kira itu banget sih Mbak Catherine. Setuju, thank you banget Mbak ya. Tadi Mbak Siska bilang 2020 bahkan kita tahu ya bahwa terjadi transaksi yang cukup oke gitu. Ya di lingkup kantor kita sendiri aja kita ngelihat yang belum transaksi bisa transaksi gitu. Jadi ada satu fenomena ya. Boleh kita ke Bu Murni ya sekarang, Bu Murni yang udah pengalamannya jauh lebih panjang dari aku dan Mbak Siska ya dalam bertransaksi di market properti. Mungkin dulu pernah ada krisis ya Bu, krisis 98 mungkin Bu Murni ngalamin. Iya. Tapi apa sih bedanya sama, mungkin kalau sekarang kita bukan krisis ekonomi tapi krisis kesehatan kali ya. Boleh dikasih insight-nya Bu? Ya, kalau yang kita lihat yang kondisi pandemik sekarang memang kita akui bahwa kondisinya itu menyangkut hidup mati ya, jadi kita agak-agak harus benar-benar menjaga. Nah, rupanya itu terhadap market juga sempat di awal-awal sempat berpengaruh juga karena sempat slow karena para pelaku pasar juga menunggu dulu nih, masih menanti semua ada apa ini untuk selanjutnya bagaimana. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama penyesuaian sampai akhirnya kita bisa ada transaksi-transaksi lagi. Jadi dan saya perhatikan terjadi peningkatan supply dari rumah-rumah yang dijual. Jumlah orang yang mau jual rumah itu lebih banyak. Nah, tapi tetap dalam keadaan seperti ini kita juga tetap bisa bertransaksi seperti yang Mbak Siska tadi sampaikan juga. Memang amazing juga ya
Itu karena kalau menurut saya mungkin karena juga tetap ada orang yang berkebutuhan membeli rumah, gitu. Yang kedua karena dari pelaku pasar mereka adalah juga opportunis yang mereka mau memanfaatkan situasi pandemik untuk bisa membeli properti dengan harapan bisa mendapat harga yang lebih murah karena sebelumnya harga properti sudah tinggi. Menurut saya kira-kira begitu Kat untuk pandangan saya yang mengenai situasi pandemik di saat ini. Oke, terima kasih Bu Murni. Tadi Bu Murni menyampaikan dengan alur yang memang terjadi ya, bahwa di awal ada wait and see, tapi pada saat orang sudah melihat ini merupakan opportunity, ternyata memang pembeli itu selalu ada ya. Iya, betul. Justru mungkin yang kita lihat adalah menunggu momentum penjual mau adjustment. Berarti bukannya yang kadang-kadang mungkin ada pendapat di luar sana yang wah harga properti di Jakarta anjlok nih gitu ya. Tapi bagaimana Mbak Sis, menurut Mbak Siska? Ya mungkin yang kita tahu ya, terutama di pasar Pondok Indah dan Jakarta Selatan sendiri nih, apakah benar anjlok atau seperti apa sih adjustment dan koreksinya? Sampai sejauh hari ini ya, maksudnya kita dalam kita wawancara hari ini, sebenarnya tuh untuk koreksi harga tuh sebenarnya kita nggak terlalu ancur-ancur banget sih, enggak ya. Saya pikir malah udah cukup menguntungkan sih buat ke penjual atau pembeli, sama-sama kayak menemukan istilahnya itu kayak win-win solution lah ya, maksudnya kita jual dengan harga yang segini, beli juga harganya nggak membuat dia berpikir lama untuk beli. Saya pikir itu kalau kita bilang untuk harga, kita nggak bisa bilang terlalu anjlok, nggak bisa juga kita bilang harganya masih sama, nggak bisa. Jadi kita memang, apalagi khususnya di daerah Pondok Indah, dengan nilai NJOP yang udah cukup lumayan tinggi ya, kita kan ada 5 sektor nih di Pondok Indah, paling rendah itu aja nilai NJOP udah 26 juta per meter. Rata-rata sih memang untuk yang di sektor terakhir, sektor 5 memang udah harga segitu kita jual, sekitar 26-27 juta. Tapi di sisi lain ada juga yang bisa jual di harga 30, jadi nggak bisa kita samakan juga kondisinya gitu. Tapi untuk harga memang saya pikir saatnya memang kalau memang pembeli punya uang yang cukup ya saat ini membeli. Itu udah pasti, karena kayak kata Bu Murni tadi, banyak dapat listing ya Bu Murni ya, dalam arti sudah banyak orang menitipkan listingan ke kita dengan harga yang saya sih bersyukur ya, kita saat ini sebagai marketing justru lebih banyak berperan memberikan saran-saran harga yang lebih masuk akal. Kita juga lebih banyak didengar penjual dalam hal ini untuk menjual dengan harga yang biasa kita kasih dalam bentuk comparative market analysis atau CMA yang biasa kita kerjakan. Jadi kita sebagai marketing saat ini ya cukup penting sekali dalam hal penjualan ini. Tapi kalau masalah harga, karena kita khusus daerah Pondok Indah, saya lebih banyak menyorot di situ. Saya pikir harga sih masih lumayan bagus ya, nggak terlalu yang drastis banget turun, nggak juga. Tapi bagi pembeli ya ini saatnya untuk beli. Bagi penjual saatnya berpikir bahwa dengan harga segitu dia udah cukup lumayan dapat harga yang cukup bagus gitu. Kira-kira begitu sih Kat kalau pandangan saya. Tapi ya memang banyak pembeli jadinya dengan harga yang menurut mereka cocok dengan mereka, dan penjual ya harus menjual dengan harga segitu dalam kondisi seperti ini gitu. Kebutuhan mereka juga kita kan nggak begitu tahu ya sebenarnya, ya memang kita perlu tahu needs-nya mereka, cuman ya apa yang kita kasih sebagai solusi yang kita kasih sebagai marketing, saya rasa untuk penjual pembeli itu sudah cukup baik sekarang ini. Mereka cukup mendengar dan cukup mengerti bahwa solusi yang kita kasih ini memang penting atau berguna buat mereka gitu dalam penjualan properti atau pembelian properti. Begitu kira-kira Mbak Catherine. Oke, thank you Mbak Sita. Jadi peran property agent di saat pandemi ini nyata ya Mbak ya, dibutuhkan oleh para penjual.
supaya mereka tahu apakah benar harga yang mereka buka ini sudah masuk market, sudah mencapai titik equilibrium mungkin ya, untuk win-win bagi penjual dan pembeli. Aku pengen minta pendapat dari Bu Murni, bagaimana Bu untuk tadi Mbak Siska sempat mention di sektor 5 ya, tapi untuk sektor-sektor yang mungkin sektor 1, 2 yang kita tahu itu adalah prime location di area Pondok Indah, bagaimana Bu? Apa yang terjadi di area-area seperti itu? Kalau menurut saya untuk area-area prime-nya di lokasi Pondok Indah semua itu tergantung dari supply and demand juga. Memang area-area tersebut banyak, ada beberapa mereka yang mau jual tapi harganya juga tidak sampai drop sekali karena memang mereka tertolong oleh karena lokasi. Kembali lokasinya itu lokasi bagus sehingga dan para pembeli juga mengetahui bahwa memang agak tetap di dalam suatu area tuh ada lokasi-lokasi prime yang harganya tidak bisa disamaratakan dengan sektor-sektor yang lain, kira-kira begitu. Ya. Oke, ternyata pandemi tidak membuat properti itu seperti yang mungkin kita dengar ya, anjlok tuh dalam arti crash lah ya. Tapi ternyata para property agent di Era Graha sekali Ibu Murni dan Ibu Siska masih bisa mendapatkan transaksi di harga-harga yang sebenarnya ini termasuk angka-angka yang cukup bagus ya di masa yang mungkin orang pikir ini sulit gitu, tapi ternyata balik ke satu real estate dengan lokasi dan perencanaan yang baik, tetap propertinya mempunyai value ya, yang cukup oke. Iya, betul. Ada koreksi ya 5% mungkin ya, seperti yang waktu itu Era Indonesia rilis video dan rekan kita Pak Remo memberikan testimoni ya, kurang lebih seperti itu, betul ya? Betul. Ya, betul. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku tanya sama Bu Murni dulu ya. Iya. Bu, untuk di masa pandemi ini, apa sih dampak positif atau mungkin ada dampak negatif juga bagi kinerja seorang agen properti? Oke, ya. Dampaknya selalu ada. Karena di masa pandemik ini kita lebih banyak work from home. Saya pribadi sebelum masa pandemik ini lebih banyak ke kantor, hampir setiap hari saya selalu ke kantor. Awalnya nih, agak sedikit frustasi juga nih, rasanya kita mau bergerak cepat tapi nggak bisa gitu. Tapi akhirnya yang menyesuaikan, akhirnya bisa teratasi lah. Yang jelas memang ada sedikit keterhambatan di dalam pekerjaan ya. Misalnya pada saat kita ada transaksi, kita kan harus berhubungan juga dengan departemen-departemen lain ya, sehingga ada mereka bila ada yang kena COVID, maka mereka libur nih, tutup 2 hari. Setelah buka lagi. Jadi buka tutupnya ini yang menghambat, sehingga sebetulnya pekerjaan yang dalam 2-3 hari bisa terselesaikan itu terpaksa harus bisa memakan 4-5 hari. Nah, kalau sisi positifnya tetap ada juga, karena dengan kita WFH kita memiliki lebih banyak waktu, kita bisa gunakan untuk menyapa klien-klien kita bisa juga mereview listingan-listingan kita, pekerjaan kita lebih efisien dan terstruktur, karena misalnya kita mau pergi, kita lebih sudah atur dahulu. Saya tidak hanya pergi untuk melihat misalnya survei rumah, tidak hanya satu rumah, tapi sekaligus saya atur supaya saya tidak waste ya. Begitu. Terus juga saya lebih banyak bisa mengikuti webinar-webinar secara online, itu sangat membantu juga untuk meningkatkan skill.
juga bisa juga saya lebih banyak mengaktifkan ke medsos dan portal ya. Saya menambah portal properti yang saya sudah ada, saya ada tambahin lagi. Kalau dari segi administrasi, kita juga sekarang lebih banyak ke menggunakan digital, jadi lebih banyak email, kita isi lewat email, kita submit balik ke kantor, jadi relatif paperless gitu, dan itu bisa berjalan dan kita juga merasa lebih terbantu gitu kan. Kita lebih merasa lebih praktis juga sih, ada sisi-sisi positifnya begitu kan. Nice Bu. Jadi apa namanya, Nerja sebenarnya malah mungkin lebih ringkes ya, karena paperless ya. Kalau paper kan kadang-kadang ketik gitu. Kalau by email tinggal start by email ya. Iya, dan kita semua bisa simpen di kita punya gadget ya, sehingga gampang juga mau lihat juga nggak susah. Begitu. Iya. Very nice, Bu Murni. Oke. Iya. Aku pengen dengar kalau dari Mbak Siska sendiri. Mbak Siska ini kan boleh dibilang pionir nih kalau di era Geraha tuh very digitalized marketing. Mbak Siska mungkin boleh sharing sedikit, walaupun ya namanya seorang property agent kan kadang kalau survei sebuah lokasi ada rasa puas kalau kita secara fisik ya. Tapi gimana Mbak? Apakah banyak perubahan atau malah sebenarnya jadi bagaimana? Pengen tahu nih dari Bu Siska. Iya. Ya saya kan sebenarnya memang paling seneng tuh ya yang namanya bikin brosur, yang bermain-main dengan digital. Awalnya memang saya nggak ngerti apa-apa sih yang kayak mau bikin brosur atau apapun itu ya. Cuman saya memang senang belajar, ya, senang belajar, senang utak-atik. Kebetulan suami saya juga helpful, membantu ya. Jadi saya bisa mengerti pelan-pelan meskipun nggak sempurna banget, tapi ya bersyukur bisa ngerjain. Jadi di masa pandemi ini ya memang digitally banget gitu. Terakhir yang saya bikin kan kayak YouTube gitu ya. Sebenarnya nggak ngerti juga dulu YouTube seperti apa, tapi ya harus berjuang untuk itu. Artinya berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Paling enggak itu ya kita bisa kayak ngasih tahu ke pemilik rumah apa yang sudah kita kerjakan. Karena dalam kondisi sekarang yang biasanya misalnya kita iklan di koran, mulai sepi nih ya, koran juga udah mulai pelan-pelan ditinggalkan, orang juga udah beriklan secara digital. Jadi ya kita juga harus sebagai marketing memberikan terobosan-terobosan yang orang lain mungkin biasa ngerjain, tapi ada sisi-sisi yang kita mempunyai keunikan sendiri misalnya gitu ya. Jadi seperti Catherine ketahui sendiri, saya memang kan seneng banget kayak misalnya bikin brosur, bikin YouTube, main TikTok bahkan ya. Jadi memang kegemaran gitu ya. Kita juga nggak bisa orang lain kita minta seperti kita, tapi itulah yang bisa kita lakukan di saat pandemi, karena saat ini hanya ketemu aja udah susah ya. Memang nggak ketemu secara langsung, tapi kita bertemu lewat Zoom misalnya atau kita lewat digital. Setidaknya memberitahu, saya ngerjain loh Pak, apa yang Bapak titipin ke saya, Bapak bisa percaya deh, saya melakukan sesuatu untuk memasarkan gitu. Jadi portal-portal properti itu banget membantu memang, karena memang saat ini lebih banyak dapat dari situ ya. Kalau saya sebut kita bisa dapat sponsor nggak ya kira-kira mana portal properti yang membantu kita ya kan? Berharap boleh dibocorin sedikit. Nggak apa-apa ya, siapa tahu bonus. Ini ya sponsor ya gitu. Jadi ada 3 portal yang memang saat ini era Geraha lebih banyak bergerak di situ ya, dan cukup banyak juga yang masuk respon ke kita gitu. Jadi kalau kita nggak melek teknologi sih susah ya Mbak Catherine ya, karena apa ya kuno banget. Dibilang kuno juga ya mau gimana, otomatis teknologi itu berjalan seiring waktu ya harus kita pahami dan kita ikutin gitu. Jadi memang pandemi justru membuat kita lebih banyak bergaul dengan teknologi, dan memang kita harus mau tidak mau harus belajar supaya kita
paham gitu, supaya kita bisa memberi sesuatu yang lain ke klien gitu, nggak hanya sekedar mulut ke mulut sekarang. Kalau dulu kita bahkan berjuang banget via koran ya kan, berjuang banget kita bikin brosur disebar jalan kaki gitu ya. Sekarang nggak usah jalan kaki pun, hanya pakai jari aja itu semua brosur udah jalan gitu. Jadi pandemi membuat kita harus melek teknologi sih bagi saya ya, sebagai marketing. Kalau nggak ya kita akan terus ketinggalan gitu. Kira-kira itu sih kalau saya mau benar-benar beradaptasi dengan kondisi yang sangat-sangat tidak unpredictable sih sebenarnya. Sometimes kita bisa bekerja di luar, tiba-tiba kita harus suruh mengurung diri di rumah, apalagi di masa PPKM. Wah, itu harus benar-benar berjuang untuk bisa melakukan sesuatu supaya kita nggak hilang sebagai marketingnya gitu. Kira-kira itu Mbak Catherine. Keren banget sharingnya Mbak Siska. Mungkin kalau boleh dibilang very helpful juga, karena di kantor kita nih buat teman-teman yang saat ini kepengen cari pekerjaan, ya cari satu profesi yang bisa dilakukan walaupun di rumah aja ya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau mungkin baru kehilangan pekerjaan. Tadi Bu Murni dan Mbak Siska sendiri udah sharing ya bahwa Era Graha melakukan pekerjaan paperless satu, yaitu kita bisa lakukan secara online. Lalu bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah terlalu banyak ya. Udah gitu kita main di Facebook, main di Instagram, bahkan main di TikTok. Saya rasa konten TikTok paling banyak marketing saya Era Graha ini Ibu Siska. Walaupun Ibu Siska ini sebenarnya kakaknya millennials, tapi saya aja kalah loh. Saya yang masih millennials awal ya, millennials atas sorry. Ini kadang masih kalah tekniknya, karena yang saya lihat Mbak Siska nih orangnya nggak takut salah ya Mbak ya. Iya betul. Coba aja saja ya nggak apa-apa. Betul. Iya, paling aplikasinya tinggal di-install, di-reinstall aja kan ya. Sesimpel itu ya. Betul. Apalagi sekarang banyak tutorial, kalau kita ada yang WhatsApp saya ngadat nih, tinggal buka YouTube. Makanya mungkin disarankan kalau marketing yang sudah berhasil, sudah dapat komisi, berinvestasilah pada gadget ya. Betul. Punya satu handphone, satu laptop, atau 2 handphone, nggak masalah, karena itu kayak kita punya asisten, kita punya staff pribadi ya. Membantu kita untuk bekerja. Oke, kalau gitu masih ada beberapa pertanyaan yang bikin saya penasaran. Nih, misalkan dulu nih Bu Murni join Era Graha tahun berapa sih Bu? Boleh tak? Saya join tahun 2003. 2003 ya, berarti sekitar hampir 18 tahun ya. Ya, kira-kira ya. Okay. Ya. Ini karir yang cukup panjang sebagai seorang marketing, dan sudah sering menyabet posisi top 25 se-era Indonesia ya teman-teman. Makanya enaknya bergabung di Era Graha gitu, karena banyak senior, banyak yang ada jam terbangnya tuh tinggi-tinggi, salah satunya Bu Murni. Terus Bu, tuh sebelum pandemi sendiri kan kita juga sebenarnya udah banyak kenalan dengan digital ya. Tapi ada ini nggak sih, ada satu booster nggak sih strategi pemasaran khususnya ya, yang jadinya wah ini udah berubah banget nih, atau perlu tingkatkan khususnya dalam memasarkan sebuah properti Bu? Oh iya. Ada nggak strategi khusus? Kalau saya pribadi, ya ini kan beda golongan juga ya. Ini sudah golongan jadul. Jadi saya tetap menggunakan strategi-strategi pemasaran yang selama ini sudah jalan, hanya
saya harus belajar banyak terus terang untuk belajar seperti yang Siska bilang itu betul banget. Jadi saya harus belajar mengenai membuat konten yang menarik, kemudian saya harus aktifkan kembali medsos itu mau tidak mau saya harus medsos ya, karena kalau kita menggunakan yang lebih ke medianya aja ya. Kenapa? Lebih ke medianya aja ya Bu ya. Tapi iya. Boleh lanjut Bu. Iya. Tapi tetap di dalam strategi pemasaran saya selama sebelum pandemi yang sudah saya lakukan tetap masih relevan. Misalnya di lokasi itu masih relevan, kita bisa pakai itu strategi itu. Terus kita juga informasi ke potensial buyer, kebetulan karena saya sudah lama, jadi saya memberikan survei yang saya bisa tawarkan ke mereka. Aku sekarang lempar pertanyaan ke Mbak Siska. Mbak, pertanyaannya tadi mirip sama Bu Murni yang terakhir, nanti aku ulangin. Oke, pertanyaannya itu adalah tentang strategi pemasaran ya. Apakah mengalami perubahan? Ya, kalau perubahan basically nggak ada sih. Nggak ada. Kita nggak bisa berubah tiba-tiba, kecuali memang pada masa-masa awal-awal pandemi ini, memang seperti kata Bu Murni itu memang ada masa kita agak slow, tapi kita kembali ke basic itu setelah bulan-bulan berikut kita masih bisa open house, ya kan? Kita masih bisa ngantar tamu walaupun tetap menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu memang udah biasa kita lakukan ya sebagai marketing. Jadi paling yang berubah itu mungkin adalah bahwa kita tidak akan pernah lagi sering-sering ke kantor pasti ya. Kita semua bekerja dengan cara jarak jauh, telemarketing lah istilahnya gitu ya kalau kita ya. Tapi kalau pemasaran harus tetap dijalankan. Bahkan kita mungkin ada yang namanya mungkin open house by Instagram ya, kalau nggak salah terakhir kita ada tuh dengan top marketing kita Pak Raymond ya, open house-nya by IGTV itu maksud saya terobosan seperti itu kita lakukan. Jadi tetap kita itu memasarkan seperti biasa dengan teknologi baru, dengan cara yang baru. Kalau kita nggak kreatif, susah. Nggak akan pernah kita bisa menjalankan apapun, karena kreativitas kita tuh benar-benar harus diasah nih di zaman-zaman pandemi ini. Mau apa? Kira-kira seperti apa supaya orang bisa lihat listingan kita yang saat ini paling banyak ya sepanjang masa ya, masing-masing marketing mungkin bisa punya ratusan ya. Masing-masing marketing loh itu ya, belum seluruh marketing Era Graha yang jumlahnya hampir 40 marketing ya. Dan itu kerjasama antar marketing itu bagus banget, apalagi kita punya grup, kita share grup. Sekarang juga kita punya grup Era yang seluruh Indonesia ada. Saya rasa cukup banyak membantu sih untuk kita memasarkan dengan cara-cara yang terbaru, dengan cara-cara digital ya. Sekarang punya WA bisnis, kita bisa share langsung listingan kita ke orang-orang gitu. Jadi strategi pemasaran yang dulu masih tetap bisa kita kerjakan, yang sekarang kita kembangkan jadi berupa teknologi. Jadi jangan lupa akar-akar awal kita itu seperti apa, masukin listing, survei lokasi, walaupun by googling mungkin, masih bikin CMA, masih ngirim listingan ke kantor by email, atau sekarang ada program EIS yang baru, masukin listing terbaru yang lumayan bagus gitu. Atau kita sekarang mau open house secara digital atau secara dunia maya ya, bisa. Semua itu yang dulu kita terima dengan kita kerjakan secara konvensional, kita bisa tarik menjadi modern, menjadi digital. Jadi jangan berpikir bahwa aduh pandemik membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain. It's so wrong gitu. Pandemik itu justru membuat kamu lebih kreatif ya. Saya pikir sih seperti itu ya. Jadi buat saya ya, jangan pernah berhenti sekalipun pandemi datang gitu. Make it new virus gitu ya. Jadi virus baru dari
sebagai seorang marketing gitu, lawan dia dengan virus kita gitu. Jadi ya kita become a new virus buat pembeli penjual. Saya rasa begitu sih Kat, buat saya ya. Nice, keren banget tuh Mbak. We become mungkin kita jadi serumnya ya. Kalau ada virus kita jadi serumnya, kita jadi penyembuhnya. Bisa juga. I think that's the strong and strike ya, dari Bu Siska dan dari Bu Murni, bahwa ternyata dengan adanya pandemi itu sebenarnya boleh kita balik ya. It's not about ada problem, tapi justru di sini jadi pemicunya. Marketing era Graha, para marketing era Graha menjadi lebih strong dan memutarbalikkan keadaan yang orang pikir ini threat nih. Ternyata ini bukan threat, opportunity untuk strike ya. Keren banget tadi sharingnya. Saya jadi ikut semangat. Saya mau bikin TikTok abis ini. Enak loh, kalau gitu. Ya musiknya bagus-bagus lagi ya. Jangan cuma buat jogetan, tapi bisa buat jualan. Iya betul. Kita sambil ngopi siang-siang. Pagi-pagi, sorry masih pagi ngopi. Ngopi pagi di hari yang menjelang weekend ini ya. Oke. Sesi 3 ini kita akan masuk ke acara games. Cara mainnya gampang banget. Jawabannya itu tinggal kalau iya kasih tanda jempol, boleh dicoba. Kalau iya, ini kalau enggak gitu ya. Ya, gampang kan? Tinggal thumb up atau thumb down. Oke. Siap ya? Pertama, pernah nggak ketemu klien tapi belum sempat mandi? Atau gini? Pernah? Pernah. Dua-duanya pernah? Oke, Bu Murni. Oh, nggak pernah. Kapan, Bu? Baru aja? Aku pernah. Oke. Yang pernah Mbak Siska ya? Iya pernah. Gimana tuh Mbak? Keburu-buru. Jadi tuh kalau nggak salah tuh karena apa ya, jarak yang dikasih tuh cuman 30 menit daerah Pondok Indah, dan itu tuh kalau nggak salah baru selesai olahraga deh, kalau nggak salah bener-bener pagi jam 9 aku baru selesai olahraga. Udah nggak ada waktu buat mandi, buat apapun, itu cuma semprot, cuci muka, sikat gigi. Meskipun kata suami, ngapain sikat gigi, orang pakai masker ya. Tapi yang geli kan, jadi udah langsung berangkat nganter. Dia juga nggak tahu kita mandi apa enggak, karena kita pakai masker. Karena rambut berantakan, aku pakai topi gitu, jadi ya nggak kelihatan bobrok gitu. Ya jadi ya udah itu sih pengalamannya. Belum mandi, tapi actually pernah, dan itu pertama kali. Aku nggak mau ngulang lagi. demi nyari momen ya. Iya betul. Keren. Oke, pertanyaan kedua. Ingat ya, kalau nggak pernah jawab gini. Jadi kalau pernah ya begini. Pernah nggak ngelihat atau merasakan makhluk halus saat survei ke satu rumah, ke satu properti? Di depan sini Bu, biar kelihatan. Nah, ya. Mbak Siska pernah, Bu Murni belum pernah. Lihat di mana Mbak? Sebenarnya ya emang ada satu lokasi waktu itu baru-baru sih ini ya. Saya open house. Memang itu rumah semua orang bilang scary gitu ya. Saya sebenarnya nggak melihat secara langsung, tapi merasakan bau-bau yang ajaib, yang ya boleh dibilang bunga kuburan lah ya gitu ya, bunga mayat gitu ya. Daerah Pondok Indah, rumahnya gede. Saya rasa Catherine sama Bu Murni pernah ke sana. Saya open house di situ ya. Saya nggak usah mention ya, karena rumah itu juga udah terjual dan alhamdulillah puji Tuhan laku dengan harga yang bagus ya.
seperti saya biasa open house, semua pintu kamar biasanya saya buka, ya kan? Rumah, jendela biasa saya buka. Tapi kan ini rumah itu penuh dengan barang ya. Nah, saya berjalan terus sampai ke belakang. Di belakang itu ada taman. Ada satu kamar yang terbuka, tapi lampu nyala. Karena kamar yang lain lampu mati. Terus aku sendiri, waktu itu saya ditemani suami, tapi suami saya nggak jauh di belakang. Saya buka itu pintu sedikit, tercium aroma kayak orang meninggal yang dikasih kembang-kembang kayak mau dipocongin. Itu biasanya ada aroma khas ya, kalau nggak salah ya gitu ya. Saya pernah nyium bau ini di satu tempat karena saya pernah mengalami itu. Jadi saya kaget, itu pintu saya langsung tutup gitu. Saya cerita sama suami saya bilang, saya aja nggak berani buka pintu itu karena saya merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Kenapa kamu beraninya buka pintu itu? Sekilas aku lihat itu kamar, semuanya spray bantal warna putih. Itu yang lebih bikin kaget lagi, langsung aku tutup. Sejak itu setiap open house di situ saya nggak pernah sampai ke belakang lagi. Saya nggak berani. Gitu. Jadi rasa-rasa ada, tapi ya puji Tuhan sih nggak diganggu apa enggak ya. Setelah itu saya ya lancar-lancar aja open house di sana gitu. Cuman sering ada beberapa klien yang baru masuk belum 5 menit udah lari terbirit-birit, pernah lihat juga gitu. Jadi ya bingung ya, tapi ada beberapa yang baru masuk pintu depan naik ke dalam udah lari terbirit-birit, itu ada pernah saya lihat gitu. Ya udah, ya mungkin dia lihat, saya nggak tahu, tapi buat saya ya positif aja, semua rumah apapun kondisinya bisa terjual, dan gitu aja. Untung udah terima ya. Iya. Pasti yang pembelinya auranya kuat gitu. Iya. Kita lihat nanti rumahnya mau dibangun baru nggak? Oke. Seru ya ceritanya. Oke, next question. 3. Pernah nggak merasa insecure atau nggak percaya sama diri sendiri, nggak pede? Itu sih pasti. Atau begini? Ya, Bu Murni, kapan Bu waktu Ibu merasa nggak pede, Bu? Kalau saya bertemu dengan orang yang berpenampilannya agak kurang bersahabat ya, dari body language-nya, dari komunikasinya, mereka tidak menunjukkan satu tamahan itu, saya sadar ya, kurang pede gitu, Bukan kepedean ya kadang ya, kalau yang nggak friendly. Kalau Bu Siska gimana Bu? Merasa nggak sama pede? lah kayaknya mau Jarang Murni ya. ya. Banyak, bukan banyak sih, ada beberapa orang yang kayak underestimate kita ya. Kadang kita juga jadi yang ya kok dia gitu ya. Saya juga akhirnya otomatis merasa ya udah deh, maksudnya udahlah daripada nanti panen ya, mending kita mundur selangkah untuk maju 1000 langkah, apa mundur selangkah lari 1000 langkah. Nggak tahu deh. Tapi saya seperti nih, ada klien yang kelihatannya underestimate itu membuat kita jadi kayak merasa aduh gimana sih gitu, harus bagaimana memposisikan dirinya gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Terus overcoming-nya gimana tuh? Solusinya gimana? Supaya akhirnya bisa melayani dengan baik. Overcoming-nya gimana, Bu? Kalau saya tetap jelasin seperti nggak ada apa-apa, dia mau dengerin atau enggak itu. Tapi saya tetap berusaha untuk tetap menjaga profesional kita ya. Gitu ya. Ya, sama atau ada tips lain? Sama lah ya, pura-pura pede. Ya, Minum pil pede ya. tetap harus dipede-pedein. Nanti mungkin sampai kantor curhat ke Bu Murni ketemu orang begini-begini gimana.
Karena memang curhat ke sesama teman kantor, apalagi yang senior kayak Bu Murni yang udah berpengalaman tuh adalah obat paling mujarab menyembuhkan luka di hati. Good. Jadi kita selalu ada grup support ya. Ya betul. Merasa saya rasa Bu Murni orang yang paling tepat dicurhatin ya. Oke. Kalau gitu next question. Pernah bohong nggak sih sama suami? Itu sih. Atau nggak pernah? Atau begini? Mbak Siska kapan tuh bohongin Mas Eko ya? Bilangnya nganter klien padahal prospek. Oh, bukan. Ini lebih ke hal-hal rumah tangga. Misalnya Catherine sama Bu Murni mungkin tahu ya, saya berusaha untuk menurunkan berat badan ya. Sometimes kan kita harus berusaha menahan lapar dong ya. Masih tanya misalnya suami, masih mau makan nggak? Enggak, masih kenyang. Padahal malam-malam udah lapar, kriuk-kriuk terpaksa. Tapi karena udah terlanjur ngomong masih kenyang, gengsi lah ya. Nggak makan sampai pagi. Gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah model bohong-bohongnya gitu. Meskipun mungkin suami tahu ya, kelihatan sih muka lu lapar tapi lu pura-pura, tapi ya enggak aku nggak lapar gitu. Jadi kayak gitu sih. Small thing ya, tapi ya itu kan bohong juga toh. Bohong-bohong kecil. iya benar. Lebih ke white lies ya. Iya. Oke, next question. Pernah salah kostum nggak waktu menghadiri sebuah acara? Pernah? Tidak pernah? Atau nggak pernah? Iya. Nggak pernah ya? Selalu pasti udah cari bocoran ya. Well prepared. Next. Pernah bolos nggak kuliah dulu? Oh, pernah. Kuliah pernah bolos apa enggak? Oh pernah. Mbak Siska soalnya waktu kuliah saya dengar dia itu Saya di asrama. Nggak bisa bolos. Bolos repot. Ya bolos. Kalau Bu Murni kapan Bu? Bolos kuliah terus kemana Bu? Enggak kemana-mana sih, tapi masuk bolosnya kalau saya lagi nggak kepengen masuk ya saya bolos gitu aja. Simple aja gitu, maksudnya That's lagi easy malas ya, Bu. pelajaran saya lagi masuk. Ini memang Iya. marketing dan mahasiswa yang jujur. Nah, pernah kepikiran ide gila nggak untuk promosi rumah? Pernah? Nggak pernah? Gimana? Kepikiran ide gila? Ide gila misalnya pernah kepikiran ide yang out of the box gitu waktu promosi rumah, misalkan apalah gitu, ngeprank ownernya atau Enggak. atau bikin apa? Enggak. Aku belum segila itu. Aku belum segila itu. Mungkin harusnya pertanyaannya bukan ide gila tapi kreatif kali ya. Kreatif mungkin pernah kepikiran ide yang super kreatif nggak untuk memas sebuah rumah? Ya, Belum sih, belum. super kreatif. Oke, mungkin next kita jadi terinspirasi ya dari pertanyaan dari sutradara. Pernah tuh, pernah. Tapi di posisi saya belum jadi marketing. Waktu itu jadi marketing support. Kita mengadakan open house bersama. Ini cerita zaman dulu ya, open house bersama. Mungkin ide gila ini mungkin gak ada yang berani lagi melakukan kecuali saya. Kita sewa mobil dari era Indonesia, which is itu mobil bak. Saya dan supirnya itu pakai toa keliling sepanjang jalan Kartika Utama. Saya teriak open house bersama. Wah, gila. Itu benar-benar saya paling nggak nyangka, karena waktu itu di kantor kan buka itu hari Minggu dan kita sewa
dulu tuh mau move apa namanya era move ya. Kita sewa Move, ya. era move, which is Era itu move. dipasangin kayak itu apa? Ya, Segitiga itu di sepanjang mobilnya kan ada logo era kan ya, era move. Terus nyebarin brosur di Kartika Utama itu, saya keliling sama supirnya si Pak yang kumis dulu tuh siapa aku lupa, Pak Slamet apa siapa. Saya pakai toa itu teriak hadirilah open era Graha open house gitu. Jadi oh my god, itu nggak kebayang sekarang aku pernah ngelakuin itu loh. Dari arah kantor sampai ujung mau ke Mall 2 sekarang, dulu Mall 2 belum ada, muter balik Bu Murni jam mabuk Pak Catherine di situ, itu saya ngelakuin itu. Saya rasa itu sampai sekarang itu ide paling gila sih yang pernah aku kerjakan. Salut. Gitu, pakai toa itu yang bikin aduh ya ampun malu banget ya sih. Gitu. Seru banget ya, ternyata boleh lagi tuh Mas kita lakukan kalau udah ini sudah berakhir ya. Cuman kayaknya mengganggu ya, mengganggu. Udah kayak tukang, kalau sekarang ya mungkin kita ya. Tahu bulat kali ya, tahu bulat digoreng dadakan pakai toa. Seru-seru lucu-lucuan aja sih ya. Oke, next question. Ini di sini aja pertanyaannya, nanti kalau misalnya bagus bisa diambil, nggak bagus bisa diambil guys ya. Oke. Bolos saat kuliah udah, kepikiran udah gila udah. Pertanyaan selanjutnya adalah, pernah nggak sih salah nyapa orang? Oh pernah lah. Pernah pasti. Pernah. Iya. Oke. Terus kalau misalnya salah nyapa orang, abis itu gimana dong? Pura maksa, emang gue kenal kan? Atau gimana tuh? Ayo Siska. Kalau aku tuh langsung gini, kalau aku Bu Murni, aduh maaf ya, mirip banget sama temenku yang namanya ini gitu. Mirip banget. Ya. Biar nggak malu akunya, padahal emang udah salah banget. Padahal nggak mirip sama sekali. Tanggung ya kalian. Iya maksudnya. Kalian tanya, maaf nama apa? Siapa tahu mau beli rumah gitu. Gitu Iya. sih. Ya, mau nggak mau kita ngaku, soalnya memang salah kan. Iya, karena kan memang kita salah. Ternyata ternyata bukan kan. Waduh, malu juga. Tapi ya gimana? Oh maaf ya, salah. Itu aja udah. Langsung ambil langkah 1000. Ya. Oke. Next. Ada nggak selama ini nih, sampai hari ini, ada satu impian yang belum tercapai? Ada? Nggak ada tuh semuanya tercapai? Ada nggak? Ada ya? Ada. Bu Muri masih mikir? Oke, dua-duanya ada. Boleh? Bu Muri dulu boleh Bu? Ya, pergi ke suatu tempat yang saya impian. Itu aja sih, Kak. Oh, Simple. mudah-mudahan terwujud seusai pandemi ya Bu ya. Ya, amin. Ya. Sama kayak Bu Murni, ada satu tempat yang saya pengen banget ya, Mas suami tuh ke situ ya. Memang dari dulu pengennya ke situ, ke daerah situ yang secara apa ya, ya buat saya sama suami tuh mungkin di masa tua mungkin tempat itulah yang harus aku kunjungi gitu ya. Gitu aja sih. Itu. Semoga terkabul, amin. Ya, gitu. Amin. Kalau destinasinya samaan ya, bisa saweran. Oke, terima kasih banget untuk jawaban-jawabannya. Kita seru-seruan bersama, udah hampir 1 jam. Sekarang sesinya masuk sesi ya.
Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya, bincang-bincangnya, tadi seru-seruan di gamesnya. Kali ini, episode kali ini sungguh menyenangkan karena saya bisa berbincang dengan dua narasumber yang punya keseruannya masing-masing. Oke, kita sudah sampai ke penghujung waktu ya. Aku pengen minta closing dari Mbak Siska dulu. Jadi kesimpulan positifnya apa Mbak Siska? Jadi buat saya ya, biar audiens yang menonton kita dari awal sampai habis memutuskan sendiri mana yang terbaik yang bisa mereka lihat dari kedua narasumber. Tapi percayalah kalau pandemik atau PPKM yang sekarang ada itu hanya menutup akses kita darat, laut, udara ya. Tapi rezeki kita dari Tuhan akan datang dari segala arah. Asal kita mau berusaha, kita mau berdamai dengan pandemi ini. Jangan pernah putus asa karena selalu ada jalan keluarnya. Begitu, Kat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mbak Siska. Oke, kalau gitu di ujung sesi saya mau minta tips dari Ibu Murni sebagai inspirasi Bu dari bincang-bincang kita. Mungkin ada yang mau di-sharing buat teman di sini yang ingin produktif, silakan Bu. Oke. Intinya masa pandemik ini bukan sesuatu yang jelek ya, tapi kalau kita tetap bisa kreatif, kita tetap semangat, maka properti pasti yang meningkat. Oke, singkat, padat. Jadi ini bukan sesuatu yang buruk. Kita harus tetap aktif dan kreatif, ya. Properti pasti kian meningkat. Thank you Bu Murni. Thank you. Mantap. Kita senang sekali berada di keluarga Graha khususnya, bahwa kita punya teman-teman yang saling support, yang saling menguatkan. Jadi di masa pandemi ini kita tidak merasa sendirian ya. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisik di kantor, tapi kita tetap satu via Zoom, via spirit ya. Kita mempunyai spirit yang sama, bahwa kita yakin ini hanyalah sebuah kesempatan untuk kita bisa sharing cara kerja kita, kinerja kita, bahkan menjadi marketing yang baik. Karena di saat-saat seperti ini kita dipaksa untuk belajar begitu banyak teknologi, begitu banyak software baru, dan seperti yang Mbak Siska cerita, boleh mungkin secara fisik kita aksesnya terhambat, tertutup secara fisik, darat, laut, udara, tapi ternyata berkat dari Tuhan datangnya dari mana-mana ya, tetap tertes bahwa marketing di era Graha tetap bisa bertransaksi, bahkan kita semakin strong, kita semakin kuat, dan kita semakin baik. Terima kasih banyak untuk narasumber Ibu Murni Cahyono dan Ibu Siska Wicaksono, bahwa sharing-sharingnya juga sangat inspiratif. Bagi teman-teman yang saat ini ingin tetap produktif, Anda bisa join bersama kami untuk menjadi seorang property agent yang profesional, property agent yang melek digital, karena tim support kami Era Indonesia dan Era Graha sangat support Anda untuk bisa berpenghasilan dengan cukup baik walaupun di masa pandemi, karena kita akan mengadakan training online. Nanti bisa phone ke nomor berikut ini akan ditampilkan di WhatsApp ya, bisa chat by WhatsApp untuk mengakses dan register untuk training real estate training Erasia yang paling dekat. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kita tunggu teman-teman semua di Kopi Kui berikutnya, atau yang bisa ikut workshop pada saat sudah selesai training ya.
Ibu Murni dan Siska, kita salam kopi kuy dulu ya. Salam kopi kuy. Yes. Terus kita ngopi dong. Enjoy your coffee. PPKM, perbanyak prospek, closing mendekat. Closing mendekat. Ulang mbak. 3, 2, 1. PPKM, perbanyak prospek, closing mendekat. Seruput kopi dekat. Seruput kopi. Salam kopi kuy teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa cepetan registrasi untuk Real Estate ya. Bye. Terima kasih Bu Siska, Bu Mur, terima kasih. Bye. Sama. Thank you.